Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Serenity. Film ini telah dirilis pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang seorang pria yang punya kehidupan tenang dan nyaman. Namun ketenangan itu seketika sirna ketika ia mulai diganggu oleh seorang wanita dari masa lalunya. Sedikit info, film ini juga memiliki plot twist yang sangat keren dan menyedihkan menurut saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan beberapa pria yang sedang berlayar di sebuah kapal. Di sini ada sang kapten yang bernama Dil, sang tokoh utama kita. Dan pria ini bernama Duke. Dia merupakan pembantu dari si Dil. Tak lama kemudian, joran pancing mereka terikat pada seekor ikan besar. Dil pun segera menarik pancingan tersebut. Namun, kedua orang turis di sana meminta Dil untuk memberikan pancingan tersebut. Dikarenakan mereka ini sudah menyewa kapal Dil untuk mancing di laut lepas. Akan tetapi Dil malah marah dan menakuti-nakuti mereka. Hal itu ia lakukan karena ikan itu merupakan ikan tuna yang selama ini Dil cari keberadaannya. Dan akhirnya berjam-jam pun ia kerahkan seluruh tenaganya hanya untuk menarik ikan tersebut. Sampai ikan tersebut menyerah dan mendekati ke arah Dil. Namun saat hendak diangkat, sayangnya tali pengaitnya terlepas. Dan akhirnya ikan pun lolos. Sementara itu dari kejauhan, kapal Dil ternyata dipantau oleh seorang pria misterius. Siapakah dia? Nanti juga kalian akan tahu. Setelah gagal menarik ikan itu, Dil pun melepaskan lelahnya ke seorang tante-tante. Di sini si tante yang tahu kalau Dil ini kere, akhirnya memberinya sejumlah uang. Pada malam harinya, Dil mendatangi Duke dan meminta kepadanya untuk bersiap-siap, karena mereka akan mencari ikan yang pernah mereka temui tadi. Sebenarnya, Duke sudah menyarankan agar Dil berhenti terobsesi pada ikan tersebut. Namun sayangnya, Dil tidak pernah mendengar apa perkataan Duke. Setelah berbincang-bincang, akhirnya Dil pulang ke rumahnya. Sesampainya di sana, ia pun membayangkan masa lalunya dengan anaknya. Dari sini kita bisa tahu bahwa Dil punya masa lalu yang sangat berarti dengan anaknya. Dan masa lalu tersebut berhubungan dengan ikan yang dia cari tersebut. Keesokan harinya Dil pun berangkat ke laut lepas untuk kembali mencari ikan tersebut. Namun sayangnya perburuan tersebut tidak membuahkan hasil. Dan dengan terpaksa mereka akhirnya kembali pulang. Di sini akhirnya Dil memecat Duke dan mengatakan bahwa Duke merupakan orang yang membawa sial. Di sini kita bisa dapat gambaran bahwa Dil ini punya sifat arogan dan juga pemarah. Sedikit info, si Dil ini tinggal di sebuah pulau kecil di pinggir pantai. Pulau itu bernama Plymouth. Oke, lanjut. Dil yang stres karena lagi-lagi tidak berhasil menangkap ikan tersebut. Akhirnya dia pun pergi ke bar untuk minum-minum. Dan saat berbincang-bincang, Dil tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita cantik. Wanita ini kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada Dil. Dan dari sini kita bisa simpulkan bahwa wanita ini merupakan seseorang yang sudah dikenal Dil sebelumnya. Singkat cerita, mereka pun lanjut berbincang-bincang ke tempat yang lebih sepi, yaitu di kapal Dil. Sampai akhirnya di sini kita bisa tahu wanita ini bernama Karen. Dan Dil ini menanyai tentang kondisi anak mereka. Nah, itu berarti Karen merupakan mantan istrinya. Dan tujuan Karen datang ke Dil ini ialah untuk meminta bantuan agar membunuh suaminya. Karena diceritakan suaminya Karen ini sering menyiksa dirinya dan juga anak Dil. Sampai-sampai anak mereka ini terus mengurung diri di kamarnya. Karen menawarkan imbalan sebesar 2 juta dolar atau sekitar 29 miliar rupiah agar Dil mau membunuh suaminya. Namun sayangnya, Dil bukanlah seorang pembunuh. Dia pun tentu menolak tawaran tersebut. Karena di sisi lain, Dil ini sudah terlanjur sakit hati karena Karen sudah berselingkuh dari dirinya. Akhirnya Dil pun pergi meninggalkan Karen. Saat pergi, ternyata Dil ini dikejar oleh pria misterius yang sudah kita lihat di awal film tadi. Singkat cerita, scene menunjukkan Dil sedang berenang bersama anaknya. Namun sayangnya Dil akhirnya terbangun. Dan ternyata adegan tersebut hanyalah sebuah mimpi. Di tempat lain kita diperlihatkan Karen yang baru saja selesai mandi. Dan secara mengejutkan, Karen tiba-tiba didatangi oleh seorang yang tidak lain merupakan suaminya sendiri. Suaminya ini bernama Frank. Di sini Frank langsung menarik Karen dan mengajaknya bercocok tanam. Namun di sini Frank hanya meminta Karen
untuk membuka handuknya saja, agar Frank bisa cek kondisi tubuh Karen. Dan ketika dibuka, kita bisa lihat raut ketakutan dari wajah Karen. Hal ini menunjukkan bahwa Frank ini bukanlah suami yang baik. Keesokan harinya, Frank dan Karen ternyata sudah menunggu Dil di kapalnya. Di sini akhirnya Frank dengan sikap arogannya meminta Dil untuk mau menyewakan kapal tersebut, agar Frank ini bisa memancing di laut lepas. Namun Dil ini dengan tegas menolak permintaan Frank itu, karena sebenarnya Dil tidak mau tergoda untuk membunuh Frank hanya karena sebatas uang saja. Dan akhirnya karena permintaannya ditolak, Frank dan Karen pun pergi dari tempat itu. Singkat cerita, adegan berpindah yang memperlihatkan Dil yang kembali bercocok tanam dengan tante-tante. Di sini si tante bilang agar Dil mempertimbangkan kembali permintaan dari si Karen. Si tante menasihati Dil agar si Dil ini tidak terus-terusan minta uang ke si tante ini. Mendengar perkataan itu, akhirnya Dil pun mempertimbangkan hal tersebut. Scene berpindah lagi, keesokan harinya kita diperlihatkan Duke yang mendatangi si Dil. Di sini Duke mengatakan bahwa Frank sudah menunggu Dil di atas kapalnya dan bersiap-siap untuk berlayar dengan memberi bayaran yang sangat besar. Mendengar hal itu, Dil lalu mempertimbangkan hal tersebut. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Dil mengiyakannya. Namun sebelum berangkat, Dil ditahan oleh Karen. Di sini Karen kembali memohon kepada Dil untuk membantunya dalam membunuh Frank, karena Karen ini sudah tidak kuat lagi atas sikap kasar yang Frank lakukan. Selain itu, Karen juga bilang bahwa anak mereka selalu terkoneksi dan memperhatikan Dil dari sebuah layar komputer. Namun Dil yang merasa aneh akhirnya pergi dan segera berlayar. Saat berada di tengah laut, Frank akhirnya sedikit bercerita bahwa dirinya sering memarahi dan memukuli anak tirinya sendiri, karena Frank tidak suka kepada anak tirinya tersebut, yang dimana yang dimaksud adalah anak dari si Dil. Pernyataan ini tentunya membuat Dil sangat-sangat geram. Namun untungnya dia masih bisa menahan amarahnya. Tak lama berselang, akhirnya seekor ikan besar menarik pancingan mereka. Dengan sikap arogannya, Frank langsung meminta agar Dil memberikan pancingan tersebut kepadanya. Dan singkat cerita, mereka pun akhirnya pulang dari memancing tersebut. Pada saat malam hari, Dil pun curhat ke Duke bahwa dirinya mendapat sebuah misi untuk membunuh Frank dengan imbalan yang sangat-sangat besar. Namun Duke menasihati Dil untuk tidak membunuh Frank dan menjalani kehidupannya seperti biasa, yaitu memancing ikan. Dil yang sedang dilema besar akhirnya mencoba untuk menenangkan dirinya di kapalnya. Namun tanpa diduga, Karen pun datang menghampirinya. Di sini Karen kembali meminta Dil untuk membunuh suaminya, dan dengan godaan yang sangat menggiurkan, akhirnya Dil pun mengiyakannya. Dan mereka pun pada akhirnya bercocok tanam. Saat Dil pulang, dirinya sudah ditunggu oleh pria misterius yang kita sudah lihat di awal film tadi. Melihat usahanya yang sangat gigih, akhirnya Dil pun membawanya masuk. Mereka akhirnya berbincang-bincang dan membawa kita pada suatu kesimpulan yang sangat membagongkan. Pria misterius ini mengatakan bahwa Dil sedang berada di sebuah dunia yang diciptakan oleh anaknya sendiri, dan Dil ini punya misi khusus untuk membunuh Frank. Mendengar pernyataan konyol itu, Dil tentunya tidak percaya. Namun ketika Dil ditanya dari mana ia berasal, Dil ini tidak tahu apa-apa. Dan singkat cerita, Dil akhirnya terbangun dan ternyata hal tersebut hanya sekedar mimpi. Akan tetapi ketika Dil mengecek peta di pulau tersebut, Dil ini sangat terkejut karena melihat Pulau Plymouth merupakan satu-satunya pulau yang ada dalam peta tersebut. Menerima kenyataan ini, Dil pun akhirnya menggila dan akhirnya mendatangi sebuah pedagang, dan dia menanyakan tentang Pulau Plymouth tersebut dan dari mana dirinya berasal. Namun ketika ditanya, pedagang ini malah terdiam dan seketika seperti menjadi robot. Kemudian ketika ia bertemu dengan temannya yang lain, Dil lantas menanyakan pertanyaan yang sama. Namun ketika ditanya, teman Dil ini menunjukkan hal yang serupa, yaitu terdiam seperti robot. Scene berpindah lagi yang memperlihatkan Karen yang baru saja terbangun. Dia dikejutkan karena tempat tidurnya yang berlumuran darah. Dan ketika dicek, ternyata ada Frank yang sudah sekarat karena dia dikeroyok oleh beberapa orang. Melihat semua ini, akhirnya Karen mengobati Frank dan sambil menggodanya untuk mau kembali memancing. Dengan godaan yang sangat menggiurkan, Frank yang lagi sekarat pun akhirnya mau-mau saja.
Scene berpindah lagi yang memperlihatkan Dil yang sedang menenangkan diri di pinggir pantai. Dan tanpa diduga, Dil kembali didatangi oleh pria misterius tersebut. Dia lalu meyakinkan Dil untuk tetap menjalani misinya, karena misi ini merupakan perintah dari anak Dil sendiri. Perlahan-lahan Dil pun akhirnya mulai meyakini fakta dan bergegas menuju ke kapalnya. Sesampainya di sana, ternyata Karen sudah membawa Frank yang lagi sekarat. Tentu hal ini akan menjadi kesempatan yang sangat mudah bagi Dil untuk menghabisinya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berangkat ke laut lepas. Saat sudah di laut, Dil akhirnya melemparkan umpan. Namun sebelum misi dijalankan, terjadi perdebatan antara Karen dan Dil. Karen meminta agar Frank dibunuh dengan sadis, sementara Dil hanya ingin Frank terlempar ke laut lepas. Selagi mereka berdebat, tiba-tiba kail pancingan tertarik oleh seekor ikan besar. Dengan sigap, Dil lalu menarik pancingan tersebut lalu memberikannya kepada Frank dengan sedikit bantuan palsu tentunya. Dan pada saat jorannya dilepaskan, Frank pun akhirnya terbawa oleh ikan tersebut. Di saat bersamaan, di dunia lain kita juga dapat melihat anak Dil yang membawa pisau dan pergi keluar kamar untuk membunuh ayah tirinya yaitu Frank. Dan scene menunjukkan kondisi laut yang mulai di zoom out menjadi sebuah layar komputer. Hal ini memberikan kita kesimpulan bahwa selama ini Dil adalah seorang karakter yang dimainkan pada sebuah game. Sedangkan Dil sendiri dalam dunia nyata sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Hal inilah menyebabkan anak Dil membuat game tersebut, karena dirinya ini rindu kepada Dil. Di akhir film, kita diperlihatkan Karen yang berterima kasih kepada Dil. Setelah berterima kasih, Karen pun akhirnya menghilang. Hal ini semakin menjadi bukti kuat bahwa dunia yang Dil tinggali hanya sekedar dunia permainan yang dibuat oleh anaknya sendiri. Dan pada akhirnya film pun menunjukkan kondisi di mana Dil yang akhirnya mulai berubah. Tak lama kemudian akhirnya Dil pun dapat bertemu dengan anaknya. Dan film pun selesai. Intinya, film ini mengisahkan kehidupan Dil yang diciptakan oleh anaknya sendiri pada sebuah game yang dikarenakan anak Dil ini sering mendapatkan perlakuan keras dari ayah tirinya yaitu Frank. Sehingga dia menciptakan sebuah game sebagai media pelampiasan dengan karakter utamanya yang diperankan oleh ayahnya sendiri. Dan sebenarnya hal itu sudah disampaikan Karen pada saat ia meminta bantuan kepada si Dil, di mana dia berkata jika anak mereka sedang memantau kondisi Dil dari sebuah layar komputer. Hanya saja kalian pasti tidak menduganya. Oke, itulah seluruh alur cerita film kali ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa.